Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Widianti dari kelas 11 MIPA 2 absen 6. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Lawang Sewu. Dinamakan Lawang Sewu atau 1000 pintu dalam bahasa Jawa karena bangunan tersebut memiliki banyak pintu besar. Tetapi kalau dihitung jumlahnya tidak sampai 1000. Pintu-pintu besar itulah yang membuat bangunan itu terlihat tampak megah dan mempesona. Secara keseluruhan, kompleks Lawang Sewu terdiri dari beberapa gedung. Lawang Sewu dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda dari 27 Februari 1904 sampai 1 Juli 1907. Bangunan ini didirikan untuk kantor pusat perusahaan kereta api swasta dan sebagai bukti awal sejarah perkembangan perkeretaapian di Indonesia. Urutan pembangunan. Bangunan yang pertama didirikan adalah rumah penjaga atau gedung D dan gedung percetakan atau gedung C yang digunakan sebagai bangunan direksi. Bangunan utama, gedung A, masih harus menunggu perbaikan tanah dan mengganti dengan lapisan pasir vulkanis. Pada tanggal 1 Juli 1907, gedung A, gedung C, gedung D, dan gedung G selesai dibangun. Pada tahun 1916, gedung B dibangun dengan menggunakan konstruksi beton berulang dan selesai pada 1918. Pada masa Perang Kemerdekaan, Lawang Sewu memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Gedung ini diperebutkan antara AMKA, Angkatan Muda Kereta Api, dengan tentara Jepang sebelum tentara Sekutu datang. Pada tahun 1942 sampai 1945, Lawang Sewu diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai kantor Ryukyu Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Pada tahun 1945, Lawang Sewu menjadi kantor Dekari, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Lalu pada tahun 1946, Lawang Sewu dipergunakan sebagai markas tentara Belanda sehingga kegiatan perkantoran Dekari pindah ke bekas The Zustermaatschappij. Setelah pengakuan kedaulatan RI tahun 1949, digunakan Kodam 4 Diponegoro. Dan pada tahun 1994, Lawang Sewu diserahkan kembali kepada kereta api melalui Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka, yang kemudian statusnya berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia. Saat ini, bangunan Lawang Sewu menyimpan koleksi kereta api di Indonesia dari waktu ke waktu. Koleksinya seperti Alkmaar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin Tix, replikasi lokomotif uap, surat berharga, dan beberapa koleksi lainnya. Sekian cerita sejarah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.